Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, sambil kita bersantai di pagi hari, jadi selamat pagi untuk kita semua. Nah, ini sahabat-sahabat, saya coba buka ada video dari Refly Harun. Itu kelihatannya kalau kita nonton, Refly Harun ini menyerang Pak Jokowi dengan salah satu narasi yang dia coba bangun di media, yaitu cawe-cawe Pak Jokowi. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat, termasuk si Denny Indrayana, yang dimana dia menuliskan ada 10 poin cawe-cawe Pak Jokowi. Nah, saya mencoba membuka sahabat-sahabat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya makna dari cawe-cawe itu apa sih? Kok Refly Harun ini membangun narasi seakan-akan bahwa cawe-cawe itu rada negatif, dikonotasikan dengan negatif, bahwa Pak Jokowi ini terlalu membuat cawe-cawean di akhir-akhir masa jabatannya. Nah, tetapi sebelum kita mengomentarinya lebih panjang sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat bagaimana narasi yang dibangun oleh Refly Harun terhadap substansi kata cawe-cawe itu. Nah, saya melihatnya dari sisi kata cawe-cawe saja sahabat-sahabat. Apakah itu narasi yang negatif untuk seorang pemimpin, atau cawe-cawe adalah sesungguhnya adalah sebuah kewajiban bagi seorang pemimpin? Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat dulu rekaman video dari Refly Harun. Untuk itu mari kita lihat sahabat-sahabat. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak pilpres bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya. Kita sudah lihat ya penjelasan Presiden Jokowi soal cawe-cawe itu, dan dia mengatakan ya sebagai presiden cawe-cawe kalau ada kepentingan bangsa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pilpres tanpa riak-riak yang membahayakan. Tapi dia tidak bicara tentang pemilu yang jujur dan adil. Nah, itu kuncinya ya. Artinya boleh dong tidak jujur dan tidak adil, yang penting tidak ada riaknya. Kalau begitu maka presiden akan seperti kata Rocky Gerung, bermain curang, kemudian main keras. Dan kalau ada orang yang protes, maka yang akan bertindak adalah kekuatan koersif yang dikomandoi presiden. Kalau yang itu cawe-cawenya, wah kacau juga ya. Dan kalau kita kembalikan kepada polling RH Channel, mereka percaya bahwa cawe-cawe itu adalah memenangkan calon jagoannya. Hanya jagoannya belum ketahuan. Siapa yang menjadi jagoan utamanya? Apakah Prabowo? Apakah akhirnya Ganjar? Apakah Prabowo cuma ditimang-timang dan akhirnya sadar? Atau Ganjar kemudian akan dikhianati ya? Nah, di sini sahabat era sekalian, soal cawe-cawe ini, ya mayoritas percaya cawe-cawe itu maksudnya adalah memenangkan capres jagoannya. Jadi ada berapa puluh ribu ya, hampir 90.000 yang voting, dan yang mengatakan bahwa cawe-cawe itu artinya memenangkan capres jagoannya itu di atas 90%, 94%. Coba kita cek lagi, sudah di bawah sekali ininya, votingnya ya, pollingnya. Jadi mereka meyakini cawe-cawe itu
adalah memenangkan calon jagoannya instead of ya untuk membuat pemilu itu jujur dan adil. Hanya sedikit yang percaya bahwa cawe-cawe itu artinya membuat pemilu jujur dan adil. Dan tadi cawe-cawenya Presiden Jokowi adalah ria-ria, ya, mengatasi kalau ria-ria. Kalau ria-ria bukan cawe-cawe, itu adalah tugas umum pemerintahan. Jadi ini ada 88.000 voting beberapa hari yang lalu, ya, sengaja saya tidak up lagi. Mana yang Anda percaya soal cawe-cawe Jokowi? Ingin memenangkan capres jagoannya 94%, ingin pemilu jujur dan adil 6%. Jadi cawe-cawenya itu adalah mayoritas mengatakan ya ingin memenangkan jagoannya. Siapa jagoannya? Itu yang masih teka-teki. Kita akan saksikan nanti siapa yang kena prank. Apakah Ganjar ataukah Prabowo. Sementara ini mereka tidak berani untuk memberi statement tegas, dalam tanda kutip mengancam Jokowi agar dia yang dipilih. Nggak bisa begitu, karena bagaimanapun Jokowi masih banyak pengikutnya. Karena itu baik Ganjar maupun Prabowo masih berbaik-baik hati dengan Jokowi, karena masih berharap Jokowi mendukung salah satu di antara mereka, karena tidak mungkin dua-duanya, kan pasti harus memilih salah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya, ternyata Reply Harun ini hanya betul-betul narasi yang membangun menganggap bahwa cawe-cawe itu jelek. Kan itu yang dia mau bangun, sahabat-sahabat, bahwa Pak Jokowi ini dinarasikan ikut campur di dalam persiapan untuk bagaimana melanjutkan yang namanya kepemimpinan atau sistem yang sudah dijalankan selama kepemimpinan Pak Jokowi. Dan hal yang seperti ini dianggapnya sebagai bagian dari cawe-cawe. Nah, padahal kalau kita lihat dari konotasi atau arti dari cawe-cawe di Kamus Bahasa Indonesia, yang dimana di dalamnya menyampaikan bahwa cawe-cawe itu adalah ikut serta untuk membantu dalam kerangka membereskan atau menyelesaikan persoalan. Nah, kita kembali ke sebagai seorang presiden. Apakah salah? Kan itu. Apakah salah kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikomunikasikan, misalnya program, anggaplah IKN. Apakah misalnya Pak Jokowi salah kalau dia mendudukkan semua kementerian atau semua politisi atau semua pemangku kepentingan dalam kerangka untuk memikirkan atau membereskan yang namanya IKN? Padahal itu sudah dicanangkan, kan begitu. Nah, yang menjadi pilihan adalah kalau misalnya Pak Jokowi tidak memikirkan exit strategi program, exit strategi kepemimpinan, exit strategi sistem pembangunan kita di Indonesia, saya kira sebagai seorang pemimpin baru dikategorikan sebagai pemimpin yang gagal. Coba kita mau merudut presiden-presiden sebelumnya lah, kita tidak membanding-bandingkan. Tetapi kalau kita mau melihat ya, karena presiden tidak ikut mendiskusikan exit strateginya setelah dia menjadi presiden, banyak sekali program yang sudah dijalankan di pemerintahan sebelumnya itu mangkrak, dan uang rakyat itu triliunan yang kerugian negara di sana. Ambalan misalnya, itu bagaimana itu? Itu kan hancur kan? Itu sudah triliunan uang rakyat habis. Nah, kalau itu tidak dipikirkan, exit strategi kepemimpinan juga, maka saya kira ini juga akan menjadi blunder untuk 2024 dan selanjutnya, karena tidak dilanjutkan. Dan yang rugi itu bukan siapa-siapa, yang rugi itu adalah rakyat. Sehingga dianggap bahwa Pak Presiden ikut cawe-cawe, saya kira tidak jadi soal. Karena Pak Jokowi itu dalam kerangka untuk mempersiapkan yang namanya exit strategi pembangunan. Jadi saya kira menjadi presiden semua aspek lah
wajar kalau misalnya dia harus mendiskusikan bagaimana selanjutnya. Nah, itu yang namanya pemimpin yang mau melihat bangsa ini lebih maju lagi, lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi ke depannya. Kan beda, Bos. Kalau misalnya saya sudah bikin A, tetapi saya tidak pernah memikirkan bagaimana ada actionnya, ada lanjutannya. Siapa yang rugi? Kan begitu. Nah, itu yang harus dilihat cawe-cawe itu. Bahwa Pak Presiden itu memikirkan pasca itu. Kalaupun dianggap bahwa itu cawe-cawe. Nah, itu adalah pilihan yang harus dilakukan dalam kerangka untuk bagaimana melanjutkan pembangunan di masa yang akan datang. Misalnya, soal nasionalisasi beberapa aset perusahaan asing di Indonesia, dan harus dipikir, jangan-jangan nanti presiden yang muncul itu adalah orang yang menjual lagi kembali aset-aset kita kepada pihak-pihak asing, kan itu. Dengan kita tahu bahwa Pak Jokowi punya program yang dimaksud program yang biasa beliau sebut hilirisasi. Nah, kalau itu tidak dilanjutkan, pastilah kita akan menjual lagi kekayaan bangsa kita. Nah, itu yang disebut sebagai cawe-cawe. Jadi wajar saja karena beliau adalah seorang presiden. Nah, Refli Harun ini saya kira apa yang dia sampaikan itu hanya sekedar mempersiapkan pelampu lah. Kalau misalnya Anies kalah, ya sudah, dia bisa menyerah lagi kembali kan bahwa ini karena cawe-caweannya Pak Jokowi. Tidak bisa begitu, Bos. Jangan dibangun narasi begitu. Saya kira ini hanya sekedar pelampu. Coba bayangkan, sudah beberapa bulan Anies dijadikan dijual namanya, ya surveinya begitu-begitu saja. Malah ada yang bilang ini penjegalan. Gimana logikanya? Surveinya yang nomor 3 terus mau dijegal. Ngapain? Mau memikirkan orang yang surveinya di bawah. Kan begitu, enggak bisa. Jangan sering karena kegagalan Anda, karena kekalahan Anda, lantas orang lain yang diserang, lantas orang lain yang dicaci maki, orang lain yang dihujat. Bangsa ini besar, butuh pemimpin yang kuat, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah salah satu bukti bahwa Pak Jokowi itu bisa mengendalikan dan bisa membuktikan program-program atau sistem yang memang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara, kebutuhan rakyat Indonesia. Kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.